Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Tokulovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kuota selalu. Masih dalam rangka untuk melanjutkan pembahasan Don Brothers yang tertinggal lumayan jauh. Di video kali ini kita akan langsung saja membahas 2 episode secara sekaligus dari Don Brothers. Baiklah, kalau begitu tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskan ke videonya. Sangat menarik sekali, Momoi Jin, ayah angkat dari Momoi Taro, bertemu dan bincang-bincang santai dengan trio Noto di dimensi Momoi Jin berada. Ada beberapa poin yang bisa kita dapatkan di adegan ini. Momoi Jin ternyata seorang penjaga yang menjaga gerbang atau celah antara alam manusia serta alam Noto. Sonoi berkata bahwa Momoi Jin dijadikan penjaga untuk menebus segala dosanya. Momoi Jin sudah pasti telah jelas melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar yang mungkin berdampak kepada dunia manusia serta dunia Noto. Tapi masih belum dijelaskan dosa apa yang telah dilakukan oleh Momoi Jin sehingga dia diharuskan menjadi seorang penjaga. Momoi Jin bisa anggap sebagai Wikipedia-nya Don Brothers, karena memang dia ini sangat tahu sekali dengan apa yang terjadi di Don Brothers sampai sejauh ini. Diketahui juga bahwa tempat yang ditinggali oleh Momoi Jin menjadi sebuah tempat penyegelan bagi Juto. Tetapi sayangnya di sini Juto bisa terbebas dari segel yang selama ini telah menyegel mereka. Masih belum jelas apakah ras Juto sendiri memiliki dunianya sendiri seperti layaknya dunia Noto, atau ras Juto ini merupakan sebuah ras utusan yang diutus oleh bangsa atau kerajaan lain yang belum diungkap sejauh ini. Yang jelas, asal-muasal Juto ini masih belum diceritakan lebih lanjut. Ras Juto memiliki 3 anggota sejauh ini yang kita tahu, yaitu Juto yang berbentuk seperti kucing yang sekarang telah muncul di episode 11, Juto yang berbentuk seperti burung bangau, serta Juto yang berbentuk seperti penguin. Ras Juto ini ternyata memiliki sebuah kebiasaan tersendiri. Mereka selalu membuat origami berbentuk hewan-hewan yang menggambarkan identitas bentuk Juto mereka masing-masing. Contohnya di episode ini ada Juto yang sebut Juto kucing atau Juto neko. Juto ini selalu membuat origami berbentuk hewan kucing. Kita bisa lihat di adegan ini kertas origami buatan Juto dimasukkan ke dalam mulut Inuzuka. Ternyata usut punya usut, kertas origami yang dimasukkan ke dalam tubuh Inuzuka ini berfungsi untuk melahirkan para pasukan Juto lebih banyak lagi. Tidak hanya Juto neko, ternyata Juto burung bangau diperlihatkan di episode ini. Dan user di balik Juto bangau yang sangat mengejutkan dan menjadi plot twist di episode ini yaitu adalah sang kekasih tercinta Kijino, yaitu Miho-chan. Di ending episode ini kita bisa melihat Miho-chan melipat sebuah origami berbentuk seperti burung bangau. Ini menandakan bahwa Miho-chan kemungkinan besar adalah Juto. Apakah selama ini Miho-chan yang dikenal oleh Kijino merupakan pure Juto alias bukanlah seorang manusia? Tapi bila perhatikan seksama episode ini, ada kemungkinan sifat dan kemampuan Juto burung bangau ini berbeda dengan Juto si kucing atau si neko. Juto kucing ini lihat bahwa sifat serta kepribadian dia ini itu sangatlah liar dan ganas, serta perhatikan juga Juto kucing ini itu tidak bisa berbicara. Sedangkan Juto burung bangau ini, dia ini bisa berbicara layaknya seorang manusia. Dan sifatnya bila perhatikan itu sangatlah baik. Karena Juto burung bangau ini terlihat menolong Inuzuka yang sedang dalam kesulitan akibat ulah Juto neko. Apakah Juto burung bangau ini memihak penuh bangsa manusia atau sebaliknya, Juto burung bangau ini punya rencananya sendiri? Dan rencana tersebut kemungkinan besar ada kaitannya dengan Kijino. Dan pertanyaan terakhir, apakah Miho-chan ini dirasuki oleh Juto? Atau Juto lah yang mengcopy paste identitas seseorang yang mirip dengan Miho-chan?
atau mengcopy identitas dari Natsumi. Ayaki nantinya akan ada plot twist besar-besaran yang terjadi menimpa Miho-chan, Kijino, Inuzuka, serta Natsumi di episode mendatang. Patut kita tunggu. Untuk Juto Penguin, itu masih belum diungkap siapakah sosok atau user yang akan menjadi Juto Penguin di Don Brothers ini. Tapi bila kalian perhatikan ada semacam clue yang mengarah kepada Juto Penguin di episode ini. Di adegan ini, kita bisa melihat sebuah tulisan merek penguin tertempel jelas di depan mobil dinas milik Momoitaro. Apakah ini menjadi clue bahwa user dari Juto Penguin merupakan rekan kerja dari Momoitaro? Secara keseluruhan, A sangat menyukai sekali episode 11 ini. A tentunya sangat suka sekali penyajian komedi dari cerita episode kali ini. Episode kali ini itu berfokus pada cerita para member Don Brothers yang dimana mereka diharuskan membantu atau menolong Inuzuka aka Kiji Brothers yang secara mendadak sakit karena ulah Juto. Kita bisa melihat bagaimana para member Don Brothers terkhusus Saruhara, Haruka, serta Kijino mencari solusi untuk menyembuhkan sakit yang diderita oleh Inuzuka. Mereka bertiga ini harus bisa membagi waktu mereka dalam hal urusan membasmi Hitotsuki serta mengurusi kesembuhan Inuzuka. Paling kocaknya dan bikin aku ketawa ya, yaitu ada di bagian Haruka sedang mencoba membangunkan Inuzuka. Ini scene beneran ya kocak banget ya. Pokoknya episode 11 ini beneran hiburan sekali lah bagi A dan mungkin bagi teman-teman semuanya. Dan di episode 11 ini juga Haruka Saruhara mengetahui bahwa Kijino adalah user di balik si Kiji Brothers. Dan proses bagaimana mereka ini saling tahu identitas mereka masing-masing itu dikemas dengan sangatlah kocak banget lah pokoknya. Kita lanjutkan ke pembahasan Hitotsuki. Hitotsuki di episode 11 ini lahir dari seorang bapak-bapak tua yang sedang mencoba berlatih menjadi seorang ninja. Membahas masalah ninja, tema Super Sentai yang digunakan di episode kali ini yaitu adalah Shuriken Sentai Ninja yang menghasilkan Hitotsuki Shuriken Ki. Perhatikan sampai episode 11 ini, entah kenapa kelahiran Hitotsuki ini itu terlahir karena pengaruh dari si Momoitaro. Ada beberapa Hitotsuki yang terlahir karena ulah Momoitaro yang dimana Momoitaro ini ketika bertemu dengan para calon Hitotsuki ini, Momoitaro selalu melemparkan beberapa kalimat yang sangatlah jujur ya hingga menjadi pemicu bagi bangkitnya para Hitotsuki ini. Sangat lucu sekali memang ya. Hitotsuki ini lahir serta musnah itu semuanya diakibatkan oleh sang Ranger merah. Bisa dibilang Momoitaro ini ya sedikit mengambil peranan penting lah dalam membangkitkan para Hitotsuki ini. Pertarungan 5 robot Taro ditampilkan kembali di episode 11 ini. Meskipun screen time-nya sangatlah sedikit, sajian aksi dari para robot Taro ini ditampilkan dengan sangatlah baik. Oh iya, Momoitaro masih sangatlah overpower sampai episode 11. Bagaimana tidak, satu Hitotsuki saja bisa diatasi di episode 11 ini tanpa bantuan dari rekan-rekan Don Brothers lainnya. Kita beralih ke episode 12. Di episode ini, A akan langsung saja membahas beberapa poin terbaru yang terjadi di episode 12 ini. Ceritanya sendiri memang sangatlah sederhana, namun juga penuh makna bagi A sendiri. Diceritakan di sini berfokus pada seorang gadis muda yang memiliki cita-cita sebagai seorang idol. Impiannya ini ternyata merupakan sebuah keinginan yang diinginkan oleh kakeknya sendiri. Jadi, bisa dibilang gadis idol ini ingin mengabulkan cita-citanya yang diimpikan atau diinginkan oleh dia serta kakeknya sendiri. Gadis idol ini itu direkrut atau dipekerjakan oleh master di cafe Donbura sebagai seorang idol di cafe tersebut. Tapi ternyata gadis idol ini bisa dibilang sering kali melakukan sebuah kesalahan yang di sini dia sering berbohong. Dia berbohong bahwa dia ini katanya adalah adik kandung dari idol ternama, padahal ya nyatanya bukan. Ada satu momen yang membuat A sedikit jengkel juga terhadap gadis idol ini, termasuk para member Don Brothers. Dia berbohong dengan situasi yang ia timpa ketika dia ini pergi dari Donbura Cafe. Berpura-pura bahwa dia telah diserang oleh monster, tapi nyatanya ya tidak sama sekali.
Otomatis ya bila A di posisi Don Brothers, A pastinya akan melakukan hal yang sama, yaitu akan membiarkan atau mencuekkan apa saja yang dilakukan oleh si gadis idol ini. Sampai-sampai ternyata si gadis idol ini memang telah diserang oleh Hitotsuki. Dan Hitotsuki di episode kali ini bertemakan Hitotsuki Super Sentai Uchu Sentai Kyuranger, yaitu Uchuki. Pesan yang ingin disampaikan di episode ini memang sangatlah simpel sekali, yaitu janganlah sekali-kali kita berbohong atas apa yang terjadi menimpa hidup kita, apapun itu. Belajarlah seperti Momoitaro, meskipun ya Momoitaro ini memang terlalu jujur sehingga bisa membuat orang lain kadang terluka atas perkataan Momoitaro, tapi kejujuran dia jugalah yang bisa membuat orang-orang di sekitar dia itu sayang, peduli, dan respect dengan Momoitaro. Contohnya di episode 12 ini, Momoitaro yang membuat masalah dengan rekan kerjanya lewat perkataan yang ia lontarkan. Di ending episode 12 ini, dia tanpa basa-basi langsung bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan kepada temannya tersebut. Intinya keren banget lah Momoitaro, benar-benar laki sekali ya. Membahas Momoitaro, ada fakta yang cukup mengagetkan hadir di episode 12 ini. Ternyata apabila Momoitaro ini mencoba untuk berbohong, dia akan otomatis mati suri. Masih belum diketahui sebab kenapa Momoitaro ini bila ingin berbohong dia akan mati seperti ini. Apakah karena dia melawan kodratnya, yang dimana kodratnya dia ini memang dilahirkan untuk jujur, dia akan otomatis mati apabila dia berbohong. Ya kita tunggu sajalah dengan misteri yang satu ini jawabannya itu seperti apa. Masih menyambung dengan Momoitaro, di episode 12 ini, ikatan Momoitaro serta Sonoi diperlihatkan lebih dalam lagi. Bisa lihat bahwa Sonoi serta Momoitaro sudah sangat nyaman satu sama lainnya, ibarat bestie. Yang paling gak suka di adegan ini, ketika mereka berdua saling curhat satu sama lainnya mengenai masalah pribadi yang mereka sedang hadapi. Di episode 12 ini, Henshin sequence dari keempat member Don Brothers, Momoitaro, Haruka, Saruhara, serta Kijino, telah diperlihatkan. Sayang sekali Inuzuka di episode 12 ini masih belum bisa berkumpul alias mengenal para member Don Brothers lainnya. Bahkan menurut A, Inuzuka ini memang tidak mengenal satu orang pun identitas user dari Don Brothers sendiri. Padahal ya Momoitaro dan kawan-kawan itu sudah saling mengenal identitas mereka satu sama lain. Butuh berapa episode lagi agar Inuzuka bisa bergabung dengan member Don Brothers lainnya? Di saat Inuzuka ingin bergabung dengan member Don Brothers, ada aja ya halangan yang memang sengaja dilakukan Toshiki Inoue untuk mengulur waktu si Inuzuka untuk bergabung bersama member Don Brothers lainnya. Tapi yang jelas semoga saja bila para member Don Brothers ini sudah mengetahui identitas Inuzuka sebagai Inu Brothers dan lain sebagainya, Toei bisa menyajikan sebuah Henshin sequence yang sangatlah epic bagi para member Don Brothers untuk team up bersama-sama melawan Hitotsuki. Bila kalian notice di adegan ini sepertinya Momoitaro yang notabene bukanlah manusia biasa atau bukanlah manusia di bumi, bisa merasakan hawa dari Juto. Dan sebaliknya, Juto pun bisa merasakan hawa dari Momoitaro yang bukanlah seorang manusia dari bumi. Dan hal terakhir yang ingin bahas di episode 12 ini tentunya mengenai Mecha Gatai dari Don Brothers, yaitu ada Don Oni Taijin. Itulah sebutan Mecha Gatai raksasa dari Don Brothers. Bila kalian ingat, A sudah pernah membahas rumor seputar Don Oni Taijin ini jauh-jauh hari sebelum Don Brothers tayang. Dan ternyata rumor yang pernah A bahas di video tersebut itu benar adanya. Don Oni Taijin memiliki bentuk yang sangatlah keren banget, layaknya seorang samurai yang sangatlah gagah banget. Dan tentunya benar-benar suka sekali kombinasi gatai serta bentuk dari Don Oni Taijin. Sangat mengejutkan ternyata Don Oni Taijin ini itu sekilas ditampilkan dalam seukuran manusia normal, sebelum akhirnya Don Oni Taijin ini berubah ke bentuk raksasanya sendiri. Dan yang paling A salut serta kasih jempol yaitu adegan gatainya sendiri. CGI-nya beneran keren banget lah pokoknya. Backsound-nya pun itu dari Oni Taijin sangatlah menggelegar dengan sajian musik khas tradisional Jepang. Don Oni Taijin ini tidak memiliki kokpit karena kasusnya di sini para Don Brothers lah yang berubah menjadi Robotaro serta bergabung satu sama lainnya hingga menghasilkan Don Oni Taijin. Sama seperti kasus dari Zenkaiger.
Tema konsep robot tanpa kokpit benar-benar diterapkan secara full di robot Primary Mecha milik Dawn Brothers. Meskipun di Zenkaiger konsep mecha tanpa kokpit itu diterapkan juga di beberapa mecha, tapi tidak semaksimal di Dawn Brothers. Tapi A juga sangat mengharapkan sekali, semoga saja ada sebuah mecha Dawn Brothers yang dimana mecha tersebut bisa ditumpangi atau dikendalikan lewat sebuah kokpit, layaknya Dawn Zenkai-O. Ability dari Dawn Oni Taijin semuanya dikeluarkan di episode 12 ini, mulai dari ability terbang, tendangan bertubi-tubi, pukulan bertubi-tubi, serta kemampuan berlari dengan sangatlah cepat. Serta tidak lupa kemampuan jurus pamungkas dari Dawn Oni Taijin yang disajikan lumayan epic sekali. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton pembahasan video ini dari awal sampai akhir. Bila kalian punya tambahan, saran, atau apapun yang terlewatkan, silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ketika membahas video kali ini ya. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau begitu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.